Dan nggak tahu kenapa ya, kalau memang menurut aku kalau kita syuting di luar kota, apalagi di luar negeri, itu ada satu energi yang berbeda. Kita berkumpul bareng, kita bingung bareng, kita culture shock bareng, dan itu membuat kita secara langsung nggak lebih erat lagi justru. Secara struktur dramatis gitu ya. Sebenarnya sangat challenging karena kita berkutat sama 5 karakter aja gitu, dan mungkin ada tambahan 4 orang dari aktor Koreanya gitu. Jadi itunya sih yang harus diramu gitu istilahnya, dan kita juga harus sedikit based on riset gitu apa yang terjadi di sana gitu. Tapi mungkin untuk ini sih saya lebih dan apa ya, kayak lebih bukan banyak perubahan tapi fluid secara ide gitu. Bahkan ada juga kita sempat bikin scene on the spot on the day shoot gitu karena kita ngerasa kurang gitu. Dan itu challenge-nya dan untungnya saya bekerja sama aktor-aktor ini, jadi kefluitan itu jadi works gitu. Aku sampai dikasih contekan, takut ketinggalan lagunya. Jadi sebenarnya all in all ada 7 lagu yang kita pakai di dalam film ini. 6 diantaranya dari musisi dari Indonesia, hanya 1 yang dari Thailand, which is the main soundtrack Till the End yang barusan didengerin. Sisanya itu sebenarnya ada Chaos and Order dari Scalar, Random Brothers contribute 2 lagu di dalam sini, ada Caldera juga 2 lagu, dan 1 lagi dari Rapadap. Nanti tanggal 5 harusnya kita bisa dengerin semuanya di Spotify. Di digital streaming platform semua ada ya? Oke, Yes. di digital streaming platform semuanya bisa didengar. Kalau untuk video klip, music video dari NG, hari ini harusnya sudah rilis secara digital. Monggo dilihat. Pemilihan original soundtrack itu sebenarnya lumayan menyenangkan buat saya karena film ini untuk saya, dan ternyata untuk teman-teman musisi yang musiknya bisa kita dengar di film ini, kita sangat nyambung. Dan kembali lagi kita mendapatkan kepercayaan musisi-musisi dengan followers, dan memang mereka sudah cukup oke ya. Scalar itu sudah terkenal, dan dengan kita menceritakan project ini dan ceritanya ini dengan pemain ini, mereka dengan bangga ingin menjadi bagian dari film ini gitu. Mengurangi misteri. Tapi secara visual gitu buat saya menarik gitu, karena seperti di frame itu seperti cycle yang berulang. Dan lucunya kan kalau biang lala tuh ininya juga bisa muter ya gitu, jadi kayak cycle dalam cycle gitu. Dan kalau malam juga bagus gitu secara shoot di kamera gitu. Jadi kita ambil itu. Yang kedua apa tadi? Bajunya tadi banyak baju karakter yang berwarna hitam. Sebenarnya saya juga suka hitam sih. Saya juga pakai hitam, tapi sebenarnya pendekatannya adalah 5 karakter ini tuh harus secara visual mencerminkan loneliness-nya mereka gitu. Dan loneliness juga ada wounds juga, ada luka juga gitu secara jadi kombinasi pakaian yang gelap, juga ada tato, juga ada beberapa pernak-pernik yang berwarna gitu. Sebenarnya kombinasi itu yang pengen ditampilin gitu. Kebetulan aja, maksudnya secara jeda waktu tidak terlalu panjang, tapi we're very happy we got this perfect date, dan senang banget karena I think the momentum is right sekarang. Penonton Indonesia lagi balik lagi setelah kemarin liburan dikit ya kayaknya. Jadi we hope ini adalah sampai jumpa di bioskop. Untuk karakter Fanya, kayaknya aku udah jelasin sih tadi kenapa aku memilih agar cara bertutur aku tuh lebih pelan. Soalnya ya seperti yang kita tahu kalau misalnya yang preman atau gimana tuh cara bertuturnya kan kadang-kadang cepat gitu kayak orang rap gitu. Aku ngerasa kayaknya menarik kalau kita buat sosok Fanya, bos mafia atau gangster ini tuh kita
pelanin aja cara ngomongnya gitu. Sangat-sangat kontras sama ya perannya dia gitu, yang bos. Biasanya kan bos leadership, mereka loud, mereka tahu apa yang dia mau. Ini enggak, dia tetap santai, dia tetap pelan-pelan, dia mengeker ini mangsanya seperti apa gitu. Dan yang menarik di sini adalah aku nggak pengen buat Fanya seperti tokoh antagonis lainnya yang emang tiba-tiba ya udah dia emang jahat aja dari awal gitu. Aku tuh sama Mas Adi sempat ngomongin soal background story-nya gitu. Kayak dia tuh tumbuh di dia dari kecil udah berjuang sendiri, udah bekerja sendirian dari kecil. Dia selalu di survival mode. Dia nggak pernah merasakan rasa kasih sayang. Jadi dia nggak ngerti apa itu rasanya cinta. Makanya pas dia dewasa, hubungan dia tuh bener-bener transaksional, bener-bener beneficial. Kalau misalnya lo ada gunanya buat gue, ya udah lo gue keep. Tapi kalau misalnya lo nggak ada gunanya, ya udah bye aja gitu, selamat tinggal gitu sih kalau Fanya. Kenapa kita harus nonton film Sampai Jumpa Selamat Tinggal? Karena film Sampai Jumpa Selamat Tinggal adalah film yang membicarakan tentang hal yang sangat manusia. Manusia itu selalu punya rasa kehilangan, rasa ditinggalkan, rasa mencari apapun, mencari pasangan, mencari teman, mencari orang tua, mencari rezeki, benar. Jadi apa yang kita sampaikan di dalam karya ini adalah sebuah hal yang sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita juga kepingin sekali teman-teman nonton nanti tanggal 5 Juni sebentar lagi di bioskop, supaya apa yang sudah kita semua buat di sini dengan hati bisa sampai dan bisa menjawab. Mungkin kalau ada yang lagi mencari sesuatu bisa memberikan sesuatu untuk kalian. Yes, terima kasih. Mewakili jajaran Kes, Mas Kiki Narendra. Ya, mungkin Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini memberikan cerita yang lain tentang bagaimana hubungan romansa yang dewasa. Wah, romansa tuh kayak lama sekali ya. Romansa yang dewasa gitu ya. Ada yang di ghosting di situ, bahkan ada yang hubungan yang toksik, bagaimana rasanya ditinggalkan, bagaimana ada orang baru yang datang ke kehidupan kita, semuanya diramu dengan indah, di serve dengan gambar yang ciamik dan cerita yang oke, dan jajaran Kes ini yang luar biasa. Terima kasih. Kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media untuk foto bersama.